Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya bertemu dengan Kepala SDIT Al-Alqab. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Pak Asep. Dan seorang guru yang luar biasa. Amin. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam. Iya. Baik, Ya. Ibu Sulis, Ya. saya ingin diskusi pada kesempatan ini tentang Ibu menangani sekolah dan siswa pada masa pandemi. Sudah tentu dari bulan Maret sampai sekarang ini mengalami situasi yang tidak seperti biasanya. Betul. Bisa dijelaskan Ibu, item-item kesulitan apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh guru, oleh siswa, oleh orang tua selama pandemi ini, Ibu? Iya. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Asep, kami diberikan kesempatan untuk hadir ya di podcastnya Radar Pak Asep, Radar Pekalongan gitu ya. Ya, alhamdulillah meskipun kondisi pandemi mengimbas pada semua aspek kehidupan termasuk bidang pendidikan, tapi ala kulli hal tidak mungkin bidang pendidikan berhenti begitu ya. Apalagi ini kan kita bahasanya nanti akan mencetak generasi penerus. Jadi kondisi apapun ya harus selalu siap gitu dengan PJJ sebagainya. Insya Allah SDIT Al-Alqab Kota Pekalongan, kami karena berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, dan meskipun kami juga swasta, kami punya yayasan juga. Kami mengikuti arahan dari pemerintah bahwa proses pendidikan dalam masa pandemi ini kami menggunakan PJJ atau daring gitu, dan tetap ada luring juga karena kami juga membagikan LK kepada siswa. Kesulitannya tentu saja di awal pandemi kita terkaget-kaget ketika harus melek IT gitu ya, harus berinteraksi dengan gadget. Ternyata di perjalanannya tidak hanya gurunya saja, tapi anak-anak pun juga harus berinteraksi dengan gadget, yang mana dulu kita orang tua itu sangat anti gitu ya, menjaga banget anak dengan gadget gitu. Tapi ternyata ya seiring berjalannya waktu, kondisinya menuntut seperti itu. Secara umum insya Allah kita tidak ada kesulitan karena alhamdulillah sebagian besar orang tua memiliki fasilitas itu Pak Asep gitu ya. Gadget insya Allah hampir semua wali murid kami punya. Tapi yang tadi menjadi PR kesulitannya adalah waktu orang tua ya, untuk menyediakan waktu membimbing anak-anak, karena bagaimanapun juga guru tidak bisa masuk secara penuh dalam pembimbingan itu, terbatas jam ya Pak Asep ya, karena kita hanya berarti istilahnya online ya Ustaz Daki ya, online itu dari jam setengah 8 sampai jam maksimal jam setengah 11, jam 11. Lama-lama ya? Iya, sisa waktu itu bersama dengan orang tua gitu. Di awal-awal mungkin ketika pandemi itu terjadi kita masih aware ya di rumah gitu. Alhamdulillah orang tua masih mendampingi. Berjalannya waktu ternyata sudah mulai longgar gitu ya. Orang tua sudah harus kembali bekerja, beraktivitas. Anak sama siapa ini gitu kan ya. Ternyata ya tadi maksudnya orang tua mengeluhkan dengan siapa anak kemudian belajar di rumah. Ya akhirnya ada banyak alternatif bagi yang punya kelebihan dana, bisa mencarikan guru les dan sebagainya. Tapi yang tidak ya sudah, berarti orang tua memang harus menjadi guru, dan kemudian menjadi guru setelah kegiatan mencari nafkahnya gitu ya Pak Asep ya, sore atau malam memang harus meluangkan waktu untuk mendampingi anak belajar. Kita di sekolah tidak punya muluk-muluk ya, Mas, dalam artian tidak targetan sesuai dengan arahan dari Kemendikbud gitu ya, bahwa memang ada kurikulum darurat, itu memang kita pilih kurikulum yang memang dibutuhkan anak, apalagi kami di SDIT punya karakter khusus gitu ya, jadi penguatan di karakter itu yang kita kita prioritaskan gitu ya. Tidak membebani anak jelas ya, tapi lebih pada pembimbingan anak seperti itu. Nah insya Allah di semester 2 ini kita coba untuk merapikan dalam artian administrasi guru ya, modul. Kami ini masih proses modul itu bisa benar-benar membimbing anak di rumah Pak Asep gitu ya. Sehingga ketika kemudian orang tua tidak bisa mendampingi, terutama mungkin ini kelas 4, 5, 6 ya, mereka sudah bisa belajar sendiri gitu. Harapannya begitu gitu ya. Tapi kelas 1, 2, 3 mungkin memang masih butuh bimbingan dari orang tua ya Ustaz ya. Terima kasih. Bu Kiki, apa yang dipelajari ketika masa pandemi ini? Hal baru yang mungkin bisa mudah, bisa sulit, tapi itu tidak biasa dilakukan pada masa yang biasa. Oleh guru ya Pak? Betul, oleh guru. Ya, sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk masuk di
podcastnya Radar Pekalongan. Betul. Pertanyaannya sangat menarik sih. Iya. Jadi pandemi ini membuat sebenarnya terjadi Iya. percepatan di Iya. bidang IT tentunya. Betul. Ya, untuk hal-hal yang lain mungkin memang ada yang tersendat, tetapi untuk IT tersendiri kita sebagai guru yang awalnya ya sudah komputer dengan Word-nya, dengan Yeah. PDF-nya, dengan yang hal-hal administratif, Yeah. akhirnya memang harus punya prioritas tersendiri untuk mempelajari aplikasi-aplikasi lain yang memungkinkan untuk mendukung belajarnya anak di rumah. Betul. Iya. Jadi tidak hanya share YouTube, tidak hanya Yeah. share, ya. Jadi ada beberapa aplikasi lain yang sebelumnya belum pernah kita lirik, tetapi Yeah. akhirnya kita cari alternatif mana aplikasi yang paling cocok untuk dipelajari anak nantinya. Iya. Betul. Misalkan kayak aplikasi kayak pembuat video maker ya. Karena kita PJJ, jadi memungkinkan anak untuk belajar lewat video. Betul. Iya, mungkin kalau di WA kan terbatas voice Yeah, note, yeah. video call dan sebagainya. Kalau yang pakai Google Class, karena kita juga PJJ-nya ada Google Class, Betul. jadi di sana kita memungkinkan untuk upload video, Iya, file dan betul. sebagainya. Nah, untuk itu ya memang tidak sehari dua hari. Iya. Iya. Iya, ya. Butuh dari Maret sampai sekarang pun ya tetap Betul. kita banyak sekali progres, proses, ya keluhan, ya Betul. kendala semua banyak. Tapi akhirnya membuat kita merasa kok ternyata ini ya kita bisa loh. Jadi sebenarnya aplikasi dari dulu sudah ada, Iya. tapi tidak pernah kita lirik, ya. Tapi setelah kita pelajari, oh ternyata asik juga, dan Iya. mungkin melahirkan kreativitas yang lebih dari yang kita Betul. bayangkan seperti itu. Iya. Jadi memang itu ada sisi positifnya begitu, Pak. Itu sampai berapa lama kalau bikin satu konten video satu mapel? Kalau berapa lamanya itu relatif ya. Relatif, Jadi ya. kan ada mungkin kita punya standar tersendiri. Ya. Ada yang ya udah pakainya fitur yang biasa-biasa aja. Ya. Ada yang ingin lebih ya bisa berhari-hari dari Betul. take fotonya, syutingnya, lalu kontennya, kan dari konsepnya kan juga kita di RPP-nya kan juga dipersiapkan Betul. lewat konsultannya ACC, lewat Ustadzah Sulis sebagai kepala sekolah ACC ya, kita Betul. lanjut. Nah, dari konten itu kita kembangkan. Ya, biar lebih menarik kira-kira usia kelas 1. Kelas 1 itu lebih suka gambar yang seperti Ya, apa, kita ya. menyesuaikannya seperti itu. Betul. Berjenjang sih. Jadi ada memang yang standarnya kelas 1 yang mungkin dari cara penyampaiannya pun berbeda. Berbeda, ya. Iya, lalu durasinya pun. Jadi kan untuk fokus anak kan beda-beda ya Pak ya, seusia. Usia kelas 1 fokusnya hanya berapa menit, ya sudah berarti Ya, tidak ya. bisa lama kayak Ya, gitu. Iya. betul. Jadi berjenjang seperti itu. Asik juga sih akhirnya setelah kita mengikuti alurnya ya Ustazah ya. Apalagi yang Betul. masih muda-muda ini mereka Iya. Jadi Betul, ya. tantang iya. Baik, Bu Sulis, Iya. komunikasi dengan orang tua seperti apa? Misalkan apakah harus mendampingi seperti apa? Kemudian dalam situasi ini jangan terlalu high target misalkan, karena anak juga mengalami kesulitan. Iya. Bagaimana bentuk komunikasi dengan orang tua selama ini? Iya betul. Begini Pak Asep, jadi kami terbuka ya untuk konsultasi dengan wali kelas terutama karena Betul, memang betul. orang tua kan lebih dekat dengan wali kelas. Jadi Iya. ketika proses pengambilan LK itu biasanya ada komunikasi dua pihak ya, dari guru maupun orang tua. Betul. Nah itu biasanya orang tua pada curhat ya, maksudnya Ustazah ini LK belum selesai, harusnya sekian Iya. mapel hanya bisa mengumpulkan 4. Oh ya kita nggak apa-apa, kita apresiasi gitu, karena kendala ini dan itu kita tidak tahu di rumah ya Pak Asep ya. Iya, iya. Seperti itu. Kemudian ya kita hanya bisa memotivasi, dan artian memotivasi, menguatkan, nggak apa-apa ayah bunda, nggak apa-apa bunda gitu. Maksudnya ini ya kita sama-sama memahami. Yang jelas anak mengumpulkan tugas itu suatu yang luar biasa bagi kami. Betul. Jadi kami ketika kemarin rapotan pun juga ya istilahnya secara standar nilai memang sesuai dengan kemampuan anak gitu. Betul. Meskipun kita tetap ada KKM, tetap ada ya Pak Asep ya, seperti itu. Jadi tidak ada kemudian anak yang remedi sih sebenarnya kemarin itu secara nilai angka itu malah nilainya bagus-bagus gitu ya. Terlepas ini dibantu siapapun ya Pak Asep ya, kita Maklumannya mengapresiasi banyak. ya karena memang guru kita nggak bisa masuk ranah ke lebih jauh gitu ya, Iya. itu domain orang tua. Jadi ya sudah, itu hasil karya anak, orang tua, guru les gitu ya. Bahkan mungkin dengan kakak adik atau mungkin tante omnya ya it's okay gitu. Maksudnya kita kita komunikasikan, tidak ada tadi target kematian pembebanan kepada orang tua. Meskipun kalau melihat di bagi LK
wah banyak juga LK-nya gitu ya, ada berapa mapel. Iya, kebayang dari tebelnya itu. Betul. Karena itu seminggu ya. Iya, Kalau iya, dan sudah rigid harinya. Kalau Betul. mau sesuai dengan hari yang tertera di situ ya ringan, satu hari Iya, satu. iya. Iya, sebenarnya satu hari hanya satu mapel Iya. saja Ustazah ya. Di GC pun kita juga hanya satu hari satu Iya, mapel iya. dan pembelajaran Iya. Quran. Nah, ini yang orang tua mungkin juga beberapa juga merasa kesulitan karena memang HP kita kan Dibawa pakai kerja. video call ya Pak Asep ya untuk Iya, yang betul. apa namanya Ngaji. qiraatul tahfidz. Saat-saat itu jam kerja karena kita juga memberikan ini ya kepada guru-guru sudah berarti jam kerja ya jam kerja gitu. Pada 2:30 pulang sudah harapannya tidak ada beban lagi untuk guru karena Betul. kita juga tadi ya dalam artian untuk menjaga kesehatan guru-guru Iya, gitu iya, ya. iya. Menjaga kenyamanan guru-guru dan keluarga gitu. Jadi sudah selesai ya memang akhirnya kita bolehkan dengan video call atau voice note gitu ya. Ketika kemudian memang apa namanya butuh untuk tes dan sebagainya, kami membuka kesempatan untuk datang ke sekolahan Pak Asep. Jadi orang tua silahkan. Pun juga ketika ada anak-anak yang merasa perlu dibimbing guru, kami bolehkan untuk datang ke Betul. sekolahan. Bisa request. Oke, janjian dengan gurunya. Iya. Baik, Bu Vicky, ada perbedaan antara kelas 1 sama kelas 3, kelas bawah dengan kelas 4 dengan kelas 5, tadi dijelaskan seperti itu. Bisa lebih spesifik bagaimana pola pembelajaran kelas 4 sampai kelas 6 dengan kelas 1 sampai kelas 3 ini bedanya apa? Kalau saya sendiri di kelas 4, jadi mungkin baik. lebih banyak porsi, lebih memahaminya di kelas 5 ya. Betul. Kalau yang saya tahu dari teman-teman yang di kelas bawah, lebih banyak bimbingannya sih. Jadi untuk apa namanya penyampaiannya memang agak lambat Iya, ya, slow iya, dan iya. memang tidak ada targetan yang muluk seperti di awal ya sudah ya. Iya, betul. Ya untuk Charleston mungkin yang belum lancar pun kan progresnya memang agak lambat iya, ya. Jadi iya. tidak ada pembimbingan yang bisa full time seperti sebelum pandemi ya. Betul. Kalau yang kelas atas bisa lebih mandiri dan kadang ada yang sudah diserai gadget sendiri ya Ustaz ya. Ya karena sudah dipercaya oleh orang tua, jadi untuk akses apa lebih mudah dan lebih cepat. Kalaupun video call untuk ngaji untuk qiraatul tahfidz itu lebih mudah yang kelas atas Betul. karena pegang sendiri. Iya. Iya, itu sih Pak. Betul. Bedanya di situ. Baik, Bu Sulis tentang karakter ini ya. Ini gimana cara menjembatani? Kalau karakter kan pakai role model, kemudian akan lebih baik lagi kalau guru itu misalkan terlihat di depan mata siswa. Ya. Iya. Ini Observasi. menjembatani gimana ya agar karakter tetap tumbuh di anak-anak, padahal belajarnya juga jarak jauh. Ini ada kiat-kiat tertentu, Iya. Bu Sulis. Untuk kami di SCIT saat ini memang karakter apa ya kita tidak bisa ya seperti umumnya seperti ideal gitu ya Pak Asep ya Betul, kita betul. tetap mengambil bagaimana juga minimalisir gitu karena tadi keterbatasan kita bertemu dengan siswa secara langsung gitu Iya, kan ya. iya. Nah tadi memang kita apa namanya untuk hal-hal yang bersifat karakter kita ada pengambilan nilai dan memang akhirnya kemudian dibantu orang tua akhirnya minta Betul. bantuan ke orang tua Hmm, untuk kerjasama berarti ya? apa ya saya mengamati ya Ustazah ya Betul. observasinya Iya. seperti itu. Seperti yang sudah kita jalankan di semester 1 ya tadi memang intinya tadi minta bantuan ayah bunda untuk menjadi observer di rumah gitu ya. Iya, betul. Dengan ya tadi dengan apa Jadi namanya ada lembar khusus yang kita sertakan juga ke orang tua. Ya apa bagaimana juga memang akhirnya posisi peran guru di sekolah itu mungkin tergantikan. tergantikan dari orang tua Iya. rumah. Jadi kita Iya. benar-benar apa istilahnya ya ini banget ya orang tua tuh benar-benar sekarang posisinya ya guru mereka gitu Betul, meskipun betul. bisa jadi mereka mungkin awalnya kan ya Canggung. Allah gitu ya Iya, ternyata betul. gitu ya Betul, betul. amarahnya jadi ini ya tadi kita menitipkan akhirnya memang meskipun kalau kemarin kita ada Google Meet ya Pak Asep ya Iya. maksudnya kita ya tadi dengan cerita-cerita muhasabah termasuk di majelis pagi yang kita share di Iya. Google Classroom juga kita apa namanya materi-materi yang penuh ini ya penuh dengan syarat gitu ya muatan gitu ya maksudnya Iya. muatan karakternya ya itu memang akhirnya apa bahasanya ya tadi guru memang tidak bisa lebih lanjut ya masuk ke ranah mereka secara pribadi di rumah gitu. Jadi ya tadi kerjasama dengan orang tua memang akhirnya harapannya sih ya kita bisa berangkat sekolah lagi gitu ya Ustaz lagi. Karena itu yang kami masa kami merasakan sekali terutama di sekolah IT gitu ya Pak Asep ya hal-hal yang itu yang menjadi menjadi ciri unggulan kita. Ya tadi akhirnya kita memang hanya bisa jarak jauh untuk melakukan pemantauan gitu ya seperti itu. Meskipun kita mengadakan luring pun juga ya tadi terbatas begitu ya. Iya.
Bu Kiki, saya pernah melihat anak saya ya, yang kebetulan juga sekolah di sini, ketika Google Meet ini yang semester yang lalu. Iya. Ini ketika Google Meet ini agak ekstra juga ternyata, dari misalkan 30 yang siswa di kelas tersebut, separuhnya udah ikut tadi udah lumayan. Iya. Kira-kira apa yang terjadi sebetulnya? Ya kemungkinan orang tua ya yang di rumah yang paham sekali ya. Baik. Kan kadang anak-anak usia SD ini kan banyak drama di pagi hari. Iya. Ini dari dibangunin ya untuk apalagi kan merasanya ini libur. Jadi boleh bangun siang. Jadi boleh bangun siang ya. Itu yang kemungkinan nanti ketika Google Meet-nya selesai baru banyak laporan. Iya. Maaf Ustazah nggak bisa hadir tadi karena ini banyak drama pagi hari sih biasanya. Bahkan gitu. saya pernah dengar cerita dari orang tua yang biasa ketemu, itu udah Google Meet orang tuanya nyari anaknya karena sedang naik sepeda ya. Nah, itu karena berasanya libur Pak. Iya. Libur itu ya keluar main gitu. Iya ya, itu salah satu problem ya di mana saja sebetulnya, tidak hanya di sini, tetapi memang anak merasa libur gitu. Ya. Jadi, tapi sudah itu memang anak ikut juga sebetulnya secara materi tetap dikerjakan dan lain-lain. Cuman ketika harus tepat waktu ada hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan dari jarak jauh gitu. Iya. Baik, Bu Sulis, harapan Bu Sulis gimana sih Bu menghadapi situasi ini? Ya memang ini sulit harus dihadapi. Apa yang terbersit dalam benak Bu Sulis kondisi seperti ini, hikmahnya apa sih bagi pendidikan? Iya, yang jelas 3 komponen yang tidak bisa terpisahkan ya Pak Asep ya dalam pendidikan. Tadi kerja sama orang tua, jelas ya guru, kemudian juga dari pemerintah gitu ya, yang punya kewenangan gitu, kebijakan. Yang jelas pandemi bisa jadi mungkin kalau prediksi para ahli itu kan katanya 2-3 tahun ya, semoga gitu ya, meskipun sekarang sudah ada vaksin dan sebagainya, tapi ternyata ya namanya penyakit kita memang tidak bisa prediksi juga 2-3 tahun selesai. Ya kita memang harus siap dengan kondisi apapun ya, dalam artian pendidikan harus terus berlangsung gitu. Semisal kemudian memang tadi kita masih harus PJJ, daring dan luring gitu ya. Ya kita sih berharap paling tidak mungkin ada masuk sekolah minimal misalnya seminggu sekali, seminggu 2 kali minimal untuk tadi ya pembentukan karakter, terutama kami di sekolah IT itu bisa bisa terlaksana lagi gitu. Juga di pembelajaran Quran Pak Asep gitu ya, kita merasa banget karena dengan video call nggak maksimal gitu ya, makhorijul hurufnya kacau balau, kadang tersendat sinyal atau kendala teknis ya. Karena kan teknologi bagaimana juga buatan manusia ya, tidak bisa pasti ada kelemahannya. Jadi ya berharap kalau berharap kembali normal mungkin masih jauh ya, tapi paling tidak tadi ada kesempatan kita untuk tatap muka begitu Pak Asep. Terlepas kami sekolah swasta ya, mungkin secara regulasi atau ini mungkin istilahnya kita mungkin punya kelonggaran dibandingkan sekolah negeri yang memang harus mengikuti aturan pemerintah gitu ya. Ya kita pun juga alhamdulillah karena memang yayasan mengarahkan sudah kita memang ikut arah dari pemerintah, dari dinas. Ya kita tidak mengadakan tatap muka seperti itu. Meskipun tadi ada luring yang tetap kita buka untuk anak-anak yang membutuhkan bimbingan gitu ya. Karena memang tadi orang tuanya nggak sempat, segala macam alasan gitu ya, kita berikan fasilitas itu. Jadi berharap minimal mungkin tetap ada sesi tatap muka untuk menghadirkan siswa ke sekolah minimal itu tadi sehari, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Apalagi kami sekolah swasta kan butuh sentuhan-sentuhan humanis ya, sehingga kita menyinggung masalah pembiayaan sekolah di SPP gitu ya. Mungkin orang tua lebih merasa iya gitu, karena kita kan harus tadi ya secara pembiayaan mandiri begitu ya, tidak ya kecuali bos memangnya dari pemerintah seperti itu. Mungkin sisi itu yang kemarin menjadi pertimbangan kami ketika memang dibolehkan untuk tatap muka gitu. Baik. Mungkin closing statement, hikmah dari semua ini bagi pendidikan apa? Percepatan. Iya, percepatan teknologi itu yang paling sangat terasa sih. Iya, karena yang awalnya kita tidak begitu memprioritaskan, akhirnya kita harus, mau tidak mau harus belajar. Dan tadi ya, maksudnya pengelola IT jadi
meraup untung besar gitu ya. Baik. Bu Sulis, terima kasih. Sama-sama Pak Asep. Nggih. Bu Kiki, terima kasih. Sama-sama. Ya, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Bu Sulis dan Bu Kiki di SDIP Sahabat. Luar biasa, menarik, dan guru betul-betul harus belajar banyak hal dalam situasi seperti ini, terutama teknologi. Semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.